Franciscus Saveris Parlimensilahi, Teknik Pertambangan Angkatan 2015, saya baru lulus. Sekarang puji Tuhan saya bekerja di konsultan PT Batara Sriwijaya Konsultindo. Sekilas penjelasan singkat dari profil saya. Terima kasih. Astaga, saya. Cek Putri Tami. Apakah videonya sudah bisa diputarkan? Halo, monitor Tom. Cek. Oke, siap. Aku Oke. share videonya ya. Teman-teman kita dengerin menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hati masing-masing. Tanah airku tumpah darahku, aku berdiri hanya kebangsaanku sedang tanah airku. Mari Kita Indonesia bersatu. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya. Merdeka, 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 Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya. Merdeka, 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 Indonesia Raya. Kacau acara nih. Jelek ini. Ya, seminarnya pertambangan. Panitianya tak beradul gini. Bentar tuh. Suaramu unmute. Cek, cek. Cek, suara saya kedengaran, Tritami? Oke, boleh untuk memutarkan video singkat tentang Mapala Cikarbuana Teknik Pertambangan Industri. Siap-siap tuh.
Oke, terima kasih buat Putri Tami telah memutarkan video singkatnya. Sekilas singkat tentang Mapala Cikara Buana adalah Mapala Cikara Buana berdiri pada tahun 1995 oleh 18 orang pionir angkatan 93-94 TNI Pertambangan Unsri. Pada tahun ini kami akan mengadakan reuni perak Mapala Cikara Buana TNI Pertambangan Unsri di tahun 2020. Acara webinar ini merupakan pra kegiatan ataupun pra reuni akbar, reuni perak dari Mapala Cikara TNI Pertambangan Unsri. Adapun para pembicaranya adalah orang-orang yang telah lulus dari Mapala Cikara Buana, ataupun kami sebut dengan sebutan anggota luar biasa Mapala Cikara Buana TNI Pertambangan Unsri. Langsung saja, saya akan menyerahkan terlebih dahulu kepada Bang Jeffrey Siaan untuk memaparkan materinya. Monitor, Bang? Ya, ready. Oke, Bang Miun. Langsung saja saya serahkan kepada Bang Miun untuk memaparkan materinya. Silakan, Bang. Kontak pada host. Ada PowerPoint-nya. Iya, Bang, sebentar, Bang. Sebentar ya, Bang. Sudah terlihat, Bang? Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Hansejian. Sekarang saya bertugas di Direktorat Jenderal Mineral Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, alumni dari TNI Pertambangan Unsri tahun 2008, dan Mapala Cikara Buana di Angkatan 16. Pada momen yang berbahagia ini, di acara reuni perak Cikara Buana, saya akan menjelaskan bersama rekan saya, Davi Junisa, tentang peraturan perundang-undangan mineral dan batubara di Indonesia. Perlu rekan-rekan tahu bahwa peraturan perundang-undangan mineral batubara berdasarkan kenapa kita harus mempelajari hukum, karena berdasarkan Undang-Undang 45 tahun pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Boleh dilanjutkan? Ke slide 2, host. Monitor, Bang. Monitor, host. Sudah dipindah, Bang? Nggak nampak kah? Yang slide 2 ya? Iya. Udah ya, Bang? Nampak nggak? Bisa diperbesar? Udah, itu udah paling besar. Nggak kelihatan ya, Bang? Oke, saya lihat dari slide dari komputer saya. Ya, selanjutnya adalah yang perlu pertama rekan-rekan lihat adalah hierarki perundang-undangan. Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Peraturan Perundang-undangan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 ditempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Yang perlu kita ketahui bahwa dalam konstitusi kita, Undang-Undang 45 membawahi dari TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 33 Undang-Undang 1945 ayat 3 berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikutnya di slide, di situ saya menjelaskan ada Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ada Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Ada Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa di dalam pertambangan ini tidak hanya bersinggungan dengan satu undang-undang. Dan undang-undang terbaru adalah Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral batu bara. Bahwa di industri pertambangan terdapat irisan pada banyak kementerian, tidak hanya dari SDM, tapi ada lingkungan hidup, lembaga untuk dari Kementerian Pertahanan, Polisian, dari Kemeninfo, dan semuanya berkaitan dengan pertambangan, perhubungan. Selanjutnya di bawah undang-undang cukup banyak, ini sebenarnya untuk sebagai pembuka, kita nanti banyak menggali lagi tentang peraturan undang-undangan di Minerba, di usaha pertambangan mineral batu bara. Di PP-nya saja ada Peraturan Pemerintah 55 tahun 2010 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Selanjutnya Peraturan Pemerintah 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral batu bara. Jadi dua PP ini berbeda, satunya tentang terkait pelaksanaan pertambangan oleh pengusaha, oleh badan usaha, selanjutnya dengan pembinaan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur negara sebagai pengawas. Di situ juga banyak terjadi perubahan dinamis dari tahun 2014. Ada PP 1 tahun 2014 tentang perubahan PP 23, ada perubahan ketiga, perubahan keempat, perubahan kelima, dan terkait juga tentang penerimaan negara, khususnya PNBP di Peraturan Pemerintah 81 tahun 2019 tentang jenis dan tarif jenis penerimaan negara bukan pajak. Salah satunya perlu rekan-rekan ketahui, di penerimaan negara bukan pajak terdapat royalti, iuran tetap, dan kontribusi kepada daerah. Di slide berikutnya, perlu dilihat bahwa pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, karena saya di DJMB melihat bahwa salah satu tugas dan pokok fungsi kita adalah pengawasan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Dilakukan terhadap satu, teknis pertambangan yang mungkin rekan-rekan pelajari selama ini. Baru ada pemasaran, keuangan, pengelolaan data mineral dan batu bara, konservasi sumber daya mineral dan batu bara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan, kegiatan lain di bidang usaha pertambangan, pelaksanaan kegiatan IUP, IPR, IUPK, dan jumlah jenis mutu hasil usaha pertambangan.
untuk lebih detailnya mungkin kita banyak tanya jawab. Ini salah satu 9 aspek teknis dan pengusahaan di dalam pengelolaan usaha pertambangan di Indonesia. Selanjutnya, slide berikutnya terhadap rekan saya, Bapak David Junisa akan menjelaskan lebih detail lagi. Nanti untuk pada host untuk sesi tanya jawab, mungkin kita akan menggali lebih terkait pengawasan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Demikian. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya untuk Bang Jeffrey Siaan, aka Bang Miun. Selanjutnya kami persilakan kepada Bang David Junisa, aka Bang Sajen untuk memaparkan materinya. Monitor, Bang. Ya, siap. Masuk Oke, suara? Bang. Langsung saja, Bang. Dipersilakan, Bang. Ya, langsung aja. Oke, Slide Bang. selanjutnya. Copy. Slide-nya belum ganti dulu. Mohon maaf Bang, slide-nya belum gerak ya Bang? Belum. Nah, ya itu ya. Ya, perkenalkan dulu, nama saya David Junisa. Saya Teknik Pertambangan UNSI tahun 2007 di Cikarabuana angkatan 2015. Sekarang bekerja di Dinas ESDM Provinsi Lampung. Ya, sedikit saya jelaskan secara singkat saja. Di undang-undang yang baru ini, Undang-Undang 3 tahun 2020, jenis izin dalam usaha pertambangan minerba itu dibagi menjadi 8. Tapi di antara itu hanya IUP, IUPK, IPR, dan SIPB saja yang dapat melakukan kegiatan penambangan. Jadi dari izin-izin itu ada beda. Ada yang bisa melakukan usaha pertambangan, ada yang boleh melakukan penambangan. Pengertiannya itu beda jadi. Kalau pertambangan itu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan, mulai dari dia survei, eksplorasi, sampai dia produksi, pengangkutan, penjualan, itu masuk dalam kategori pertambangan. Kalau kegiatan penambangannya sendiri, itu hanya kegiatan untuk memproduksi komoditasnya, memproduksi mineral atau batu baranya. Nah, jadi dari beberapa poin izin ini, yang dapat melakukan kegiatan memproduksi mineral itu hanya IUP, izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, izin pertambangan rakyat, dan SIPB. Di undang-undang yang baru ini ada muncul istilah baru yaitu SIPB itu sebenarnya itu sama aja komoditas batuan tapi cenderung yang material lepas. Sama aja kayak zaman dulu IUP galian C, tapi dia material lepas, contohnya pasir, sirtu, batu kali, tanah uruk, dan sebagainya. Dan dia sifatnya hanya temporary, hanya untuk kegiatan proyek-proyek yang sifatnya jangka waktu tidak terlalu lama. Next, slide selanjutnya. Nah, di sini kita lebih concern ke IUP atau sejenisnya izin usaha pertambangan yang di dalamnya dia berhak melakukan kegiatan penambangan. Jadi di dalam IUP itu ada 5 poin penting. Yang pertama, identitas pemilik. Jadi izin itu dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, atau koperasi. Kenapa identitas pemilik ini perlu dicantumkan dalam IUP? Karena IUP ini sifatnya tidak boleh dipindah tangankan. IUP diberikan kepada pihak tertentu ya untuk orang itu aja, tidak boleh dioper-oper seperti itu. Yang kedua ada alamat. Alamat ini ya secara administratif untuk kita melakukan komunikasi, bersurat, dan sebagainya. Yang ketiga ada jenis komoditas. Jadi di dalam IUP itu hanya ada komoditas apa. Misalkan dia komoditas batu bara. Ya dia hanya boleh menambang batu bara, tidak boleh menambang yang lain, seperti itu. Jadi
Coba full screen lagi. Kalau dia IUP-nya batuan andesit, ya hanya boleh menambang andesit gitu. Lalu ada masa berlaku. Sama aja seperti izin-izin yang lain, ada masa berlakunya. Sejak tanggal berapa sampai berapa. Biasanya kalau untuk izin batuan itu masa berlakunya 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali 5 tahun. Untuk batu bara dan logam lebih panjang lagi. Ada yang logam bisa sampai 20 tahun dan dapat diperpanjang. Lalu ada luas serta peta dan koordinat. Jadi di dalam IUP itu konsepnya, IUP itu diberikan ke pihak tertentu untuk komoditas tertentu di lokasi tertentu, di mana lokasi ini dibatasi oleh peta dan koordinat. Jadi nggak bisa petanya di lokasi ini, nambangnya di lokasi lain. Di luar itu sudah namanya tidak memiliki IUP. Seperti itu. Jadi misalkan luasnya 1000 hektar dibatasi oleh koordinat ini A, B, C, D misalnya. Dia nambang di sebelahnya berarti sudah keluar IUP. Kalau sudah keluar IUP, kembali lagi, dia tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan penambangan di situ. Berarti sama aja tanpa IUP. Next, slide selanjutnya. Kenapa untuk melakukan kegiatan penambangan itu perlu izin? Kita kembali ke Amanah Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang 45. Di mana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi semua yang terkandung, kekayaan alam yang terkandung di negara kita ini, itu sebenarnya semuanya punya negara. Tapi, apakah negara mampu mengusahakan seluruh kekayaan alamnya sendiri? Kan tentu saja tidak. Oleh karena itu, ada pihak-pihak lain yang diperbolehkan untuk mengelolanya dengan catatan telah mendapatkan izin yang diberikan oleh negara, diwakili oleh pejabat-pejabat pemberi izin sesuai kewenangannya. Tandanya, kekayaan alam itu punya negara, ya dia harus punya izin untuk mengelolanya. Supaya apa? Supaya yang diberikan izin juga dapat memberikan kontribusi kepada negara, yaitu berupa pendapatan negara. Baik itu berupa pajak maupun pendapatan negara bukan pajak. Kalau pendapatan negara berupa pajak itu macam-macam, nanti di sana berlaku undang-undang perpajakan. Kalau untuk pendapatan negara bukan pajak, itu berlaku PP 81 tahun 2019, yaitu tentang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian ESDM. Kalau secara umum PNBP itu untuk kegiatan penambangan ada dua, yaitu iuran tetap dan iuran produksi atau royalti. Iuran tetap itu sifatnya sewa lahan per hektar per tahun. Jadi nanti luasnya dikalikan dengan luasnya dikalikan dengan nilainya berapa rupiah per tahun. Dia harus sewa segitu, bayar ke negara. Lalu untuk royalti persentase dari harga komoditas. Dia produksi berapa dikalikan dengan kewajiban royalti dia berapa. Nah, di Undang-Undang 3 tahun 2020 juga masih ada ketentuan pidana sebagaimana Undang-Undang 4 dulu, yaitu pasal 158. Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud pasal 35, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Jadi di pasal 158 ini jelas penekanannya kata penambangan. Penambangan tanpa izin, bukan pertambangan. Jadi yang dilarang itu melakukan kegiatan penggalian komoditas mineral dan batu bara tanpa izin. Jadi konsepnya kekayaan alam itu punya negara. Kalau dia melakukan penambangan berarti dia mengambil, mencuri. Itu akan menjadi tindak pidana kalau dia melakukan penambangan tanpa izin, sama saja dia dengan mencuri. Nah, di ketentuan Undang-Undang Pertambangan itu apabila ada kegiatan penambangan tanpa izin, ya, sebagaimana pasal 158 itu, komoditas yang ditambang itu menjadi ilegal. Dan apabila komoditas itu dijual ke pihak selanjutnya, apakah menggunakan untuk pengangkutan penjualan atau untuk pengolahan, pemurnian,
sampai ke hilir dia akan menjadi sebuah tindak pidana. Ibaratnya motor curian ditampung oleh penadah, dijual ke konsumen, itu semuanya menjadi pidana. Makanya kalau untuk ketentuan pidana di Undang-Undang Minerba ini berlakunya tindak pidana khusus, bukan tindak pidana umum. Di mana kalau pidana umum, kalau barang berpindah itu udah lain. Bisa hilang pidananya atau bisa menjadi pidana. Kalau di pertambangan, asal muasal barangnya itu dilakukan dari hasil ilegal sampai ke hilir, dia akan menjadi kegiatan tindak pidana. Seperti itu. Next. Sedikit menambahkan, kenapa perlu izin yang ada juga, kenapa perlu izin? Misalnya, saya sudah punya hak atas tanah, saya punya sertifikat di kebun saya mau nambang. Kenapa tetap perlu izin? Karena Undang-Undang Agraria dengan Undang-Undang Pertambangan itu dua hal yang berbeda. Undang-Undang Agraria itu menjamin hak seseorang di atas permukaan tanah, apakah dia untuk membangun sesuatu, atau untuk berkebun segala macam itu. Tapi kalau Undang-Undang Pertambangan itu hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di bawah permukaannya. Jadi mungkin buat teman-teman sekalian yang ada di lingkungannya, ada tetangganya atau ada orang-orang di kampungnya masih melakukan kegiatan misalkan penggalian batu, oh, ini kan di tanah saya sendiri, atau mungkin ada yang menggali batu bara di kebunnya sendiri tanpa izin, ya kita bisa sama-sama saling mensosialisasikan bahwa sebenarnya itu salah, itu adalah suatu tindak pidana gitu, karena sesuatu yang terkandung di bawah tanah kita atau di bawah kebun kita itu sebenarnya punya negara. Kita boleh mengusahakannya asal kita sudah mendapat izin dari negara, dan kita juga berkewajiban memberikan kontribusi bagi negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Mungkin seperti itu yang perlu saya sampaikan, karena dari masa ke masa itu kegiatan penambangan ilegal itu selalu menjadi polemik di masyarakat, terutama ya, apalagi namanya penambangan ilegal itu semuanya beralasan itu kebutuhan perut, kebutuhan dapur gitu. Sebenarnya itu salah seperti itu. Dan mungkin adik-adik mahasiswa juga sebagai yang dapat mendapatkan kesempatan lebih untuk belajar bisa membantu mensosialisasikan ke masyarakat dan mencarikan solusi seperti itu. Apakah kegiatan ini sudah turun-temurun bisa kita rangkul, bisa kita bantu untuk proses perizinannya dengan tentunya berkoordinasi dengan pemerintah setempat seperti itu. Ya, saya kira mungkin cukup materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Langsung aja kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Halo, Host. Cek, Bang. Oke, Bang. Terima kasih atas penyampaian materinya, Bang. Mungkin di sini belum ada pertanyaan, sembari teman-teman ingin bertanya, saya ada pertanyaan ini, Bang. Untuk Bang Jeffrey Hansen dan Bang David Junisa, boleh menjawab siapa saja. Untuk memulai bisnis di jenjang pertambangan, di bidang pertambangan, pasti banyak yang harus diurus. Pasti banyak dokumen-dokumen ataupun peraturan-peraturan yang akan saya patuhi kayak gitu, Bang. Nah, dokumen apa saja atau peraturan apa saja yang perlu saya lengkapi ataupun patuhi ketika saya ingin terjun ke bisnis pertambangan seperti itu, Bang. Sehingga saya tidak lagi masuk ke dalam kategori tindak pidana kayak gitu, Bang. Maksudnya tidak ada satupun berkas yang tidak saya penuhi seperti itu, Bang. Terima kasih, Bang. Jadi saya jawab ini ya langsung ya. Oke, Bang.
Jadi kan izin untuk melakukan penambangan tadi kan ada macam-macam. Ada izin usaha pertambangan, ada izin usaha pertambangan khusus, ada IPR, ada SIPB. Ini tergantung masuknya kategori penambangannya mau yang mana dulu. Kalau izin usaha pertambangan, itu izin yang dilakukan di wilayah usaha pertambangan. Jadi di negara kita ini sudah dibuat peta-peta oleh menteri di mana sih wilayah-wilayah pertambangan, wilayah-wilayah yang boleh ditambang. Apakah itu wilayah usaha pertambangan, nanti dibuatnya IUP, apakah wilayah usaha pertambangan khusus, untuk nanti diterbitkan IUP khusus, ataukah wilayah pertambangan rakyat yang dapat diterbitkan IPR, seperti itu. Jadi konsepnya yang mana dulu? Kalau misalkan kita mau melakukan penambangan skala kecil, penambangan rakyat lah ibaratnya, dengan alat-alat manual, itu harus dilakukan di dalam wilayah pertambangan rakyat. Nanti bisa dicek petanya di Kepmen itu. Wilayah pertambangan rakyat itu blok-bloknya di sebelah mana. Dan itu skalanya kecil. Kalau untuk perorangan maksimal 1 hektar. Kalau untuk kelompok bisa 5 hektar, koperasi bisa 25 hektar. Seperti itu. Kalau untuk izin usaha pertambangan, minimal 5 hektar. Izin usaha pertambangan judulnya aja udah usaha gitu. Jadi dia lebih investasinya lebih besar dan lebih memang serius untuk berusaha. Jadi skalanya juga besar dan boleh melakukan dengan alat-alat berat. Seperti itu. Kalau untuk izin usaha pertambangan itu persyaratannya tentunya lebih rumit lah daripada yang IPR dan SIPB. Kalau IPR dan SIPB dia boleh langsung melakukan produksi. Kalau untuk IUP itu ada mekanismenya. Mekanisme yang pertama mekanisme mendapatkan wilayah, yaitu wilayah izin usaha pertambangan. Jadi sebelum izin diterbitkan itu wilayahnya dulu yang di ACC. Seperti kita mau membangun rumah, kita beli kaplingnya dulu seperti itu. Kita booking wilayahnya, kita bayar pencadangan wilayah ke negara, diterbitkan WIUP. Di mana di dalam penerbitan wilayah izin usaha pertambangan itu tentunya setelah melalui rekomendasi pemanfaatan ruang. Nah, di sini kenapa undang-undang tambang itu sebenarnya berdampingan dengan undang-undang yang lain. Di situ kalau undang-undang kita mau pemanfaatan ruang, di situ berlaku undang-undang agraria dan tata ruang seperti itu. Dan perda kabupaten atau perda provinsi setempat. Sebenarnya pertambangan itu nggak punya wilayah sama sekali gitu. Pola ruangnya ya numpang di pola ruang yang lain. Apakah numpang di perkebunan, apakah numpang di sungai atau di kehutanan. Ini kalau di kehutanan nanti dia perlunya rekomendasi dari kehutanan berupa izin pinjam pakai seperti itu. Setelah wilayahnya dapat, dia harus mengajukan IUP eksplorasi. Dia udah punya wilayah nih. Dia izin mau melakukan penyelidikan. Setelah didapat data-data, disusunlah dokumen-dokumen yang menggambarkan hasil eksplorasi dia dan dapat digunakan untuk pertimbangan apakah IUP operasi produksi dapat diberikan. Dokumennya apa saja? Yang pertama laporan eksplorasi lengkap. Hasil eksplorasi itu cadangannya berapa? Dia mau nambang ini isinya berapa sih? Kalau dijual dia bakal dapat berapa? Dibuatlah studi kelayakan. Dia mau pakai metode apa? Biaya produksi dia berapa? Dia untung berapa? Kan seperti itu. Kalau kita kasih dia izin dengan jangka waktu sekian, kira-kira dia balik modal dan untung atau tidak? Setelah studi kelayakan disusun, dia menyusun dokumen lingkungan. Apakah itu UKL atau AMDAL, tergantung kategorinya. Kategori luasan, produksi, dan dampak-dampaknya. Dokumen lingkungan nanti berdampingan juga dengan dokumen rencana reklamasi dan pasca tambang. Dari hasil kegiatan ini, terutama apalagi kalau misalkan di open pit, berapa kerusakan ini, bukan lahannya berapa, itu kan nanti harus di-recovery. Di situ dihitung berapa biaya untuk recovery lahan itu, di rencana reklamasi itu. Dan rencana reklamasi itu yang harus mereka cadangkan di bank, dananya itu mereka cadangkan di bank sebagai jaminan bahwa nanti setelah kegiatan pertambangan ini selesai, mereka punya biaya untuk merecovery lahan yang rusak itu. Dan dana itu pada akhirnya dapat diambil kembali setelah pemilik IUP itu mengembalikan lahannya dan dinilai lahan tersebut telah memiliki kategori keberhasilan dalam kegiatan recovery-nya itu, reklamasinya itu. Pasca tambang juga seperti itu. Setelah tambang ini tutup, direncanakan akan dijadikan apa
fasilitasnya apakah akan dibongkar atau seperti apa, itu pun seperti halnya rencana reklamasi itu ada dana yang harus dijaminkan oleh pemilik IUP. Lalu ada lagi rencana sarana dan prasarana dan RKAB. RKAB itu sebenarnya ya dia hanya seperti rencana kerja anggaran biaya lah. Dari studi kelayakan itu kan kita bisa expand berapa sih, apa aja yang dia mau lakukan setahun ke depan. Kegiatan apa saja dan berapa biayanya seperti itu. Kalau studi kelayakan sifatnya panjang. Dari awal dia buka sampai berapa tahun itu layak atau tidak dengan investasi sekian, cash flow-nya sekian. Kalau RKAB sifatnya hanya setahun ke depan dan realisasi sebelumnya. Apakah realisasi hasil eksplorasi, dia habis biaya berapa, lalu rencana setahun ke depan, dia mau buka lahan, mau investasi peralatan, dia habis berapa, seperti itu. Untuk dokumen-dokumen teknisnya seperti itu. Jadi semuanya ada 7 dokumen kalau untuk IUP. Seperti itu. Setelah itu semuanya disetujui dokumen-dokumennya, mereka mengajukan IUP operasi produksi di ACC, mendapatkan IUP operasi produksi, baru dia berhak melakukan kegiatan pertambangan lengkap dari mulai A sampai Z, dari mulai hulu sampai hilir, yaitu kalau sudah punya IUP operasi produksi, itu berhak dari eksplorasi, penambangan, pengangkutan, penjualan, sampai ke hilir dia berhak semua. Termasuk melakukan penjualan ke seluruh Indonesia, berhak semua dia. Seperti itu. Oke Bang, terima kasih Bang atas jawaban yang diberikan Bang. Mungkin sangat banyak nih Bang dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, mulai dari dokumen eksplorasi yang termuat dalam studi kelayakan atau feasibility study, mulai dari saya harus mengurus RPT, mulai dari terus saya harus mengurus UKLPL-nya, RKAB, sangat banyak Bang ya untuk. Ya tentu sangat banyak. Kenapa? Karena ya kita ini mau gali bumi gitu. Kita ini mau menimbulkan dampak kerusakan yang besar loh. Kita ini tambang ini high risk dan high interest gitu kan. Dananya besar dan resikonya besar. Jadi jangan sampai salah kita. Oke, Semuanya Bang. sudah dihitung dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan gitu. Ya, dari teman-teman yang lain. Untuk teman-teman atau di sini ada juga Bapak atau Ibu, saya mohon maaf. Saya pikir di sini hanya mahasiswa karena Bapak Ibu, rekan-rekan. boleh menyampaikan langsung, bisa raise hand juga sehingga bisa menyampaikannya langsung kepada pembicara dengan menyalakan audio dan videonya. Sembari menunggu pertanyaan dari peserta nih Bang, bincang-bincang dikit nggak apa-apa ya Bang? Ngobrol dikit. Ya, silakan Pak Ketum. Sejauh ini realisasi dari perusahaan yang abang-abang inspeksikan untuk reklamasi tambangnya sejauh apa, ataupun seberapa persen perusahaan yang benar-benar melakukan reklamasi tambangnya Bang? Karena kan kita ini tambang dikenal merusak lingkungan nih Bang. Apalagi Cikarbuan itu kan salah satu organisasi pecinta alam Bang. Sangat tidak sinkron rasanya kalau kita nggak melakukan reklamasi tambang secara baik dan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu Bang. Mohon dijawab Bang. Terima kasih. Baik, saya coba menjawab pertanyaannya yang terkait reklamasi. Jadi tadi dijelaskan oleh Bapak David bahwa kegiatan pertambangan itu harus mengikuti dokumen yang telah disetujui oleh pemerintah. Jadi terkait reklamasi itu, baik yang dilaksanakan pada saat ini oleh pemerintah pusat, itu berdasar selalu saat realisasi itu dievaluasi harus menyesuaikan dengan rencana kerja anggaran dan biaya. Seperti itu. Normatifnya. Oke Bang. Berarti untuk relate dengan
apakah tambang itu merusak? Ya, tapi sementara. Karena setiap penambangan yang berizin di Indonesia ini pasti akan direklamasi berdasarkan dokumen. Bila belum ada realisasi, akan dikejar untuk dilaksanakan. Oke Bang, terima kasih banget jawabannya. Berarti harus sesuai dengan anggaran yang sudah tercantum berarti Bang ya? Untuk Betul, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke Bang, di copy Bang. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Bang, dari M. Bustamin Mahmud. Pertanyaannya seperti ini Bang. Ini lebih kepada statement dan pertanyaan sih Bang. Untuk membuka usaha pertambangan harus diberi izin oleh pemerintah pusat maupun daerah. Yang menjadi masalah di sini adalah ketiga perusahaan tersebut telah selesai beroperasi. Perusahaan tersebut tidak melakukan reklamasi dan pemerintah tidak memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut. Yang saya tangkap di sini, gimana tanggapan dari pihak SDM-nya gitu Bang, menanggapi tidak adanya sanksi dari pemerintah terhadap perusahaan yang tidak melakukan reklamasi gitu Bang. Monggo Bang. Jadi saya jawab ya. Yang pertama, itulah gunanya jaminan reklamasi tersebut gitu. Jadi sebelum dia beroperasi dia sudah menyampaikan dokumen rencana reklamasi. Itu dokumen itu kan nanti disetujui oleh pemerintah. Dia dengan rencana membuka lahan sekian hektar dengan dampak-dampak yang akan terjadi, berapa sih bakal timbul kerusakan, nanti kalau dia lahan itu harus di-recovery bakal habis biaya berapa. Itu yang harus ditempatkan perusahaan gitu loh. Jangan sampai perusahaan itu berproduksi tapi dia belum menempatkan jaminan reklamasi tersebut. Itu yang lama-lama jadi kecolongan terus. Perusahaan terus produksi tapi jaminan reklamasinya nggak ditagih untuk ditempatkan. Pemerintahnya misalnya diem aja seperti itu. Rencana reklamasi itu gunanya apa? Kalau perusahaan atau pemegang izin itu nanti waktu udah habis, dia kabur misalkan. Karena itu diambil sama pemerintah. Pemerintah menunjuk pihak ketiga untuk melakukan reklamasi seperti itu. Makanya namanya jaminan. Kalau misalnya dia kabur, ya itu yang diambil karena dia sifatnya simpanan di bank, bisa berupa deposito seperti itu. Dicairkan pemerintah, tunjuk kontraktornya pihak ketiga, tolong lakukan reklamasi berdasarkan kriteria seperti ini, seperti itu. Dan di undang-undang yang baru, mungkin boleh di-share Undang-Undang 3 tahun 2020 di pasal 160 kalau nggak salah. Coba host tolong di-share. Undang-Undang 3 dibukain. Monitor, host. Undang-Undang 3 2020. Untuk di Undang-Undang 3 2020 itu udah ada sanksi pidananya itu untuk yang masalah reklamasi itu. Jadi di sini pemerintah itu kan sifatnya dia hanya regulator, dia hanya sifatnya administratif. Kalau urusan pidana itu urusan penyidik lah, kecuali di dinas atau di kementerian ada penyidik PNS atau PPNS gitu. Tapi di sini dengan adanya pasal itu membantu pemerintah sebenarnya untuk yang mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut akibat yang perusahaan-perusahaan ini yang bandel gitu nggak melakukan reklamasi, karena yang mengawasi itu bukan cuma di Kementerian ESDM atau Inspektur Tambang saja, jadi kepolisian pun berhak gitu untuk mengawasi kegiatan reklamasi tersebut seperti itu. Coba boleh dibuka pasalnya, udah kebuka belum? Udah Bang. Nggak gerak gitu. Di sini belum terbuka. Belum terbuka ya? Sekarang udah kebuka kah Bang? Terus 160-an di pasal 160-an.
161B. 161B. Lagi, bawah lagi. Yang lagi bawah. Yang B, 161 A, B. Nah, di situ kan ada pasal 161B Undang-Undang 3 tahun 2020, setiap orang yang IUP atau IUP-K dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan A, reklamasi atau pasca tambang, dan atau B, penempatan dana jaminan reklamasi dan atau dana jaminan pasca tambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Jadi setelah Undang-Undang 4 itu ternyata banyak kekurangan, diamandemenlah menjadi Undang-Undang 3 tahun 2020 ini ada ya sedikit pasal-pasal tambahan untuk melakukan pembinaan sebenarnya terhadap yang udah kita lihat belakangan ini kan kegiatan pertambangan dari Undang-Undang 4 sekarang itu banyak sekali kerusakan lingkungan. Nah, ini salah satu pasal untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan yang lebih parah. Jadi sudah dimasukkan pidana tambahan di pasal 161B ini. Mungkin itu tentang jaminan reklamasi. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Bang, terima kasih. Mungkin saya kembalikan lagi ke M. Bustamin Mahmud. Gimana Pak? Pak Bustamin, apakah pertanyaannya sudah dijawab atau masih kurang? Atau masih pengen bertanya lagi Pak? Kalau mau bicara lisan juga nggak apa-apa. Langsung dipersilakan aja, boleh ya Bang ya? Iya, nggak perlu di chat kalau teman-teman yang di webinar ini langsung bicara. Oke Pak, siap. Di copy. Gimana Pak Bustamin, masih ada? Kalau tidak ada komentar, kami harap pertanyaannya sudah dijawab. Oke, mungkin sudah cukup dari Pak Bustamin. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang lain, dipersilakan untuk bertanya secara langsung dengan menyalakan speaker tidak aktif. Oh, oke Pak. Untuk host, bisa dinyalakan speaker dan audionya. Sudah. Oke, monitor Pak Bustamin, cek. Cek. Oke Pak. Bisa didengar? Bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bustamin Mahmud. Saya adalah mahasiswa pejuang S1 juga, masih mahasiswa. Saya berasal dari Maluku Utara. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, jurusan Teknik Pertambangan. Di sini realitanya di Maluku Utara di sini banyak sekali tambang-tambang yang ada di Pulau Halmahera. Banyak yang tidak memperhatikan lingkungan. Kemarin sekitar 4 hari yang lalu ada banjir besar di sebuah perusahaan di Pulau Halmahera. Nah, di sini yang menjadi pertanyaannya, masyarakat yang ada di sekitaran situ itu juga merasakan dampaknya, tapi tidak diperhatikan oleh pemerintah. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Bustamin. Mungkin Bang Jeffrey dan Bang David bisa langsung menjawab, Bang. Ya, mungkin kalau saya akan jawab, ya kalau misalkan tuh dampak yang terjadi di masyarakat, apakah sudah dilaporkan ke instansi setempat seperti itu? Karena kalau di kami
kami terbuka terhadap laporan-laporan masyarakat, apakah melalui surat atau demonstrasi, itu kami sudah biasa seperti itu kan, tapi tetap kami tindak lanjuti inti masalahnya apa seperti itu. Kalau memang di situ terjadi kerusakan lingkungan, tentunya kami akan berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup setempat gitu. Kita melakukan tinjauan ke lapangan, apakah benar ini dampak dari kegiatan penambangan atau dampak yang lainnya seperti itu. Asalkan yang kita tinjau itu memang benar dari aktivitas kegiatan penambangan yang berizin seperti itu. Kalau kegiatan penambangan yang tanpa izin, kami akan limpahkan ke penyidik seperti itu. Karena sifatnya pemerintah itu pembinaan dan pengawasan terhadap yang berizin. Kita bisa mengancam memberikan sanksi kepada yang berizin, atau paling parah kita bisa mencabut izinnya kalau mereka tidak melakukan kegiatan sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik seperti itu. Jadi kembali lagi ke instansinya di sana, apakah masyarakat sudah pernah membuat laporan atau sudah dibuat laporan tapi tutup mata seperti itu kan, itu kembali ke daerahnya masing-masing juga sebenarnya. Kalau di kami sebisa mungkin kami tindak lanjuti seperti itu. Makasih Pak atas jawabannya. Oke, sudah di copy ya Pak ya? Pak Bustamin. Ya udah. Oke. Di sini tadi di partisipan saya ada melihat raise hand dari Pak Budi Hendrawan. Apakah mau disampaikan langsung Pak? Boleh dinyalakan speakernya kepada Pak Budi, host. Udah tuh. Oke. Cek. Oke, sembari menunggu Pak Budi, di sini ada lagi pertanyaan Bang dari peserta dari Pak Abdullah Kilian. Bagaimana kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan dan pembinaan terhadap K3, KO, dan SMKP perusahaan? Bisa langsung dijawab Bang. Cek monitor, Bang Jeffrey, Bang Juni. Baik, kewenangan pemerintah pusat daerah pengawasan pembinaan terhadap K3, KO, dan SMKP. Jadi di dalam petugas di dalam pemerintah, khususnya di Kementerian Teknis, di SDM, maupun di dinas, ada jabatan yang bernama Inspektur Tambang. Inspektur Tambang berdasarkan PP 55 tahun 2010, terdapat 5 aspek pengawasan. Nah, salah satunya keselamatan kerja. Dan dilaksanakan di dalam K3 tersebut juga terdapat pengawasan rutin kepada perusahaan-perusahaan, maupun kalau sekarang bila terjadi pandemi tersebut, tetap ada bimbingan teknis yang dilaksanakan secara rutin, yang dilaksanakan oleh petugas-petugas negara. Demikian. Oke, terima kasih Bang Jeffriansen. Apakah ada tambahan dari Bang David? Bang Sajen? Cek monitor Bang. Masih di mute Bang? Sedikit menambahkan, untuk masalah pembinaan dan pengawasan, kalau pembinaan itu sifatnya pemberi izin melakukan pembinaan, apakah dengan surat atau edaran dan sebagainya. Kalau pengawasan memang benar seperti yang dikatakan tadi. Pengawasan itu yang 5 aspek itu kewenangannya inspektur tambang seperti itu. Mereka yang berhak mengawasi 5 aspek itu, termasuk menulis berita acara dan menulis di buku tambang. Jadi kalau misalkan perusahaan itu melakukan pelanggaran 5 aspek itu dan tertulis di buku tambang, dia harus menindaklanjuti
dan memberikan laporan kepada inspektur tambang dan kepada instansi setempat seperti itu. Kalau misalkan pelanggarannya tidak ditindaklanjuti, baru pemerintah setempat atau pemberi izinnya dapat melakukan pembinaan berupa teguran lisan tertulis atau sanksi administratif seperti itu. Jadi itu dua hal yang berbeda ya, pengawasan dengan pembinaan itu. Pengawasan dilakukan oleh pegawai pusat, inspektur tambang, yang saat ini juga ada ditempatkan di daerah. Dan mereka bekerja sendiri, sebenarnya mereka komandonya langsung dari pusat, tapi bersinergi dengan pemerintah daerah. Tapi nanti kita tidak tahu ke depannya dengan berlakunya Undang-Undang 3 ini, apakah seluruh kewenangan di daerah dicabut atau seperti apa. Kalau melihat dari bahasa undang-undangnya kan sebenarnya sebagian besar dicabut semua, kewenangannya hanya di kewenangan kementerian seperti itu. Otomatis pengawasannya juga akan menjadi concern di pusat. Menambahkan kembali pada rekan-rekan di slide 5 yang tadi saya paparkan, di situ tertulis itu ada dari huruf A sampai O terkait tentang pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Yang tadi disebutkan K3 SMKP tersebut sebenarnya turunan dari substansi yang ada ini. Kalau mau rekan-rekan untuk mendescribe atau mau penjelasan, disilakan bertanya terkait pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh petugas negara terhadap pelaku usaha. Oke. Cukup Bang untuk pertanyaan dari Abdullah Kilian. Selanjutnya dari Pak Januari Effendi. Kalau ada perusahaan yang sudah mendapatkan jamrek, maksudnya jamreknya dan telah disetujui, akan tetapi perusahaan tersebut akhirnya kabur atau menghilang. Yang jadi pertanyaan, siapa yang menanggung kekurangan jamrek tersebut? Terima kasih. Boleh dijawab, Bang? Bang Jeffrey dan Bang David. Kalau untuk jamrek itu kan kalau sudah disetujuin kenapa bisa kurang kan seperti itu. Berarti pemerintahnya yang mengevaluasi dokumennya kurang tepat seperti itu. Jamrek itu ditempatkan sesuai rencananya. Rencana dia tambang berapa hektar dengan kerusakan yang seperti apa itu sudah direncanakan kira-kira untuk mengembalikan, tapi tidak mungkin 100% kembali ya. Namanya kita nambang pasti merubah bentang alam kan. Setidaknya memperbaiki. Dan di perbaikan lahan itu ada kriteria keberhasilan yang dihitungkan seperti itu. Nah, dihitung di situ untuk jangka waktu berapa tahun, tentunya kita juga sudah menghitung berapa sih tingkat inflasi mata uang seperti itu. Jadi dalam waktu misalkan 5 tahun, 10 tahun, itu sudah ada tingkat inflasinya seperti apa, itu yang diperhitungkan. Jadi kalau sampai kurang berarti waktu mengevaluasinya kurang tepat. Dana itu waktu seharusnya sekian, dia hanya menempatkan sekian kok disetujui dokumen itu, kan seperti itu. Jadi harusnya dari awal itu sudah diantisipasi, harus benar-benar dievaluasi, jamrek ini harus cukup dengan rencana penambangannya. Dan itu harus dievaluasi saat misalnya setiap 5 tahun atau setiap perpanjangan izin itu harus dievaluasi. Keberhasilan dia melakukan reklamasi, pertahapan itu seperti apa. Bahkan di RKAB pun harusnya sudah dievaluasi. Setiap tahun dia melakukan reklamasi seberapa banyak, kan seperti itu. Itulah gunanya kita melakukan evaluasi-evaluasi terhadap laporan-laporan. Laporan itu kan menjadi salah satu kewajiban pemegang IUP, seperti itu. Sebagai untuk tambahan untuk terkait administrasi, jadi di dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan, seluruh administrasi harus tertib dilaksanakan. Bila ada salah satu seperti ini,
terdapat sanksi administrasi, bahkan untuk pembinaan bila tidak dilaksanakan bisa wilayahnya dikembalikan kepada negara. Kalau misalnya terjadi yang kabur atau menghilang seperti itu. Karena terdapat waktu dari izin tersebut. Jadi tidak selamanya pemilik izin itu memiliki, yang seperti kita ketahui, untuk eksplorasi 7 tahun, untuk operasi produksi 2x10, seperti itu. Untuk perizinan. Oke Bang, terima kasih jawabannya. Gimana dari Bapak Januar Effendi, apakah cukup? Atau masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan dari pertanyaan yang sebelumnya? Mungkin kurang jelas. Saya rasa cukup dari Pak Januar Effendi. Ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di webinar ini. Sembari menunggu pertanyaan nih Bang, biasanya berapa lama suatu pelaku usaha mengurus dokumennya tersebut sehingga mereka bisa beroperasi menambang? Seperti itu Bang. Persiapannya butuh berapa lama sih Bang untuk suatu pelaku usaha bisa mengoperasikan usahanya di dunia pertambangan? Seperti itu Bang. Kalau itu tergantung kesiapan perusahaannya sebenarnya. Yang membuat waktu lama itu kan waktu penyusunan dokumen. Kalau misalkan dia eksplorasi, metodenya apa? Apakah dia melakukan pemboran kan? Pemboran kita tahu lah sehari dapat berapa meter kan? Luas areal dia berapa titik yang dibor. Dari situ kita udah tahu dia perlu waktu berapa lama untuk melakukan survei, untuk melakukan eksplorasi. Karena cikal bakal seluruh data itu kan dari laporan eksplorasi. Dari data itu baru dia bisa menghitung. Saya punya modal sekian ini untuk menghasilkan uang sekian, makanya saya mau invest sekian. Nah, kalau dari datanya aja kita belum tahu berapa lama, ya kita nggak bisa menentukan. Kalau untuk batu bara ya lumayan lama biasanya. Apalagi kalau misalnya penyusunan AMDAL bisa memakan waktu 6 bulan sampai bertahun-tahun kan. Seperti itu. Jadi kenapa lama? Karena menyusun dokumennya lama. Seperti itu. Bukan proses perizinannya yang lama. Kalau mereka sudah siap semua, dokumen itu sudah disetujui semua, kita langsung berikan perizinan yang tercepat. Seperti itu. Yang bikin lama biasanya di penyusunan dan pembahasan. Karena ada revisi-revisi, ada kurang data ini, itu, kan seperti itu. Oke Bang, terima kasih Bang. Berarti yang saya tangkap tergantung dari kesiapan pelaku usaha tersebut dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang perlu disiapkan seperti itu Bang ya? Iya. Oke, di copy Bang. Jadi rekan-rekan untuk tambahan, jadi pertambangan itu kalau di bagi 5 kita mengerjakan satu perizinan hukum, teknis, ekonomi, lingkungan, sosial budaya. Nah, itu semuanya aspek-aspek tersebut dalam melaksanakan untuk menjalankan suatu usaha pertambangan itu harus ada biar terlaksana kegiatan yang direncanakan. Mungkin kalau ada yang mempertanyakan itu sebenarnya sudah ada di peraturan perundang-undangan bagian terbaru terhadap revisi. Demikian. Oke Bang, terima kasih Bang. Bang, nih kadang masih bingung Bang. Apa sih yang perlu kami persiapkan sehingga kami bisa terjun ke
dunia SDM kayak gitu Bang. Soalnya sangat minim juga tentang pengetahuan mahasiswa tentang peraturan-peraturan yang ada di pertambangan, penyesuaiannya, apalagi sekarang ini ada revisi tentang undang-undang minerba. Apa sih yang kami persiapkan gitu Bang sebagai mahasiswa ini sehingga kami bisa terjun ke SDM kayak gitu Bang, ataupun ke bidang-bidang pertambangan yang lain kayak gitu Bang. Monggo Bang, bisa dijawab Bang, Bang Jeffrey dan Bang David. Gimana? Saya habis baca chat ini, nggak kelihatan. Nah, di sini kan Bang banyak mahasiswa nih Bang. Banyak mahasiswa juga yang nimbrung di sini. Nah, ada beberapa juga di kampus sangat minim nih Bang pengetahuan tentang undang-undang, apa saja yang berlaku untuk ini, untuk itu kayak gitu Bang. Nah, dari Bang Jeffrey dan Bang David, mohon berikan pencerahan nih Bang. Undang-undang yang gimana yang bisa kami pelajari sehingga kami bisa tertarik kayak gitu Bang untuk masuk ke SDM kayak gitu Bang. Sehingga kami bisa memilih SDM atau langsung terjun ke dunia tambangnya kayak gitu Bang. Terima kasih Bang. Baik, saya mungkin menjawab pertama. Pertama saya lulus itu di 2013. Jadi saya mengetahui dunia sebagai regulator pengawas ini sebenarnya bermula dari di Cikarabuana. Di Cikarabuana ini dengan rekan-rekan kakak-kakak senior waktu itu banyak sudah terjun di dunia pekerjaan, baik di pemerintah maupun di perusahaan. Dan ternyata dari pembicaraan lisan saya itu saya banyak mengetahui tentang dunia SDM sebagai regulator. Baru berhubungan dengan pertanyaan tanggung jawab yang diemban saat ini sangat besar, apalagi hubungan regulasi. Sementara track record bapak-bapak membicara ketika mahasiswa mengikuti organisasi pencipta alam. Jadi di pemerintah, khususnya di Kementerian SDM maupun di pemerintah daerah, terdapat kegiatan-kegiatan sebenarnya relate dengan organisasi pencipta alam. Contoh sebagai pengawas, kita ke lapangan, untuk kita juga melaksanakan penyelidikan atau untuk kegiatan kajian, itu kita melaksanakan juga ke hutan yang relate sama dengan basic teknik pertambangan. Jadi untuk rekan-rekan yang mengikuti kegiatan Cikara itu sangat relate, apalagi sebagai panitia ya yang melaksanakannya secara lebih intens lagi karena melaksanakan kunjungan lapangan untuk melaksanakan kegiatan itu sangat relate. Untuk step by step mahasiswa hingga mendapat pekerjaan saat ini, yaitu pertama, saat ini kita mungkin rekan-rekan mahasiswa juga teman-teman itu belajar juga pertama dari organisasi ya. Kebetulan saya dapatkan dari Cikarabuana dari 11 tahun yang lalu, tahun 2009. Udah 2008 sudah masuk ya, udah ikut kegiatannya, daki gunung, baru melaksanakan mapping. Selanjutnya step by step mahasiswa untuk kegiatan mahasiswaan juga saya dapetin di Cikarabuana. Bersama juga waktu di Cikara juga saya karena kegiatan kami di Cikara itu banyak ke alam, ke hutan, ke gunung, itu juga menambah sekaligus fisik juga mental.
Nah, itu sangat relate juga di pekerjaan saya saat ini. Karena pekerjaan baik di sekarang yang saya laksanakan tidak hanya by paper, tetapi juga seeing is believing gitu, melihat ke lapangan untuk melaksanakan pengawasan. Dari pengawasan tersebut, itulah juga kita sebagai baik regulator maupun pengawas juga mendapatkan inspirasi karena melihat apa yang ada di lapangan. Dan yang ada di lapangan, kalau ditarik ke belakang, saya perhatikan, saya juga ternyata didapat di dalam kampus, khususnya waktu saat menjadi panitia di Cikarabuana. Nah, itu sangat relate sebenarnya. Pekerjaan saya juga bisa maksimum karena saya dapat ilmu di Cikarabuana. Jadi bisa masuk ya dari bagaimana bagi kita bisa menginspirasi membuat regulasi dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sebenarnya ditumpuk dari situ. Jadi ibaratkan bangunan, menurut saya di Cikarabuana ini waktu saya aktif di Cikarabuana itu sebagai fondasi dalam pekerjaan saya saat ini. Demikian. Mungkin ditambahkan oleh Pak David. Monitor Bang David. Ya. Ini ada pertanyaan Bang di kolom chat dari pertanyaan Linggar Setio _Unsri. Permisi izin bertanya kepada Bapak pembicara, mungkin di luar konteks daripada tema pembicaraan pada webinar kali ini. Bagaimana ceritanya step by step dari mahasiswa hingga mendapatkan pekerjaan saat ini? Berhubung tanggung jawab yang diemban saat ini sangat besar, apalagi hubungannya regulasi. Sementara berdasarkan track record dari Bapak-Bapak pembicara ketika mahasiswa mengikuti organisasi pencinta alam. Mohon penjelasannya, Pak. Silakan Bang David, Bang Sajen. Oh, step by stepnya apa ya? Kayak sama aja sih. Kalau kita kuliah aja ya ilmunya gitu-gitu aja kalau dulu tuh. Nggak tahu kalau sekarang ya. Apalagi kalau misalkan kayak masalah regulasi ini, mungkin di kampus cuma berapa SKS sih. Sementara regulasi ini dibuat kan untuk kepastian investasi gitu. Perusahaan juga kalau misalkan bisa kena masalah regulasi juga akan kesulitan gitu kan. Regulasi itu dibuat untuk mengatur, sifatnya memaksa. Mahasiswa itu kan kalau dipandang orang tuh orang pinter gitu, jangan sampai nggak paham regulasi lah. Meskipun di kampus cuman dikasih hanya beberapa kali kuliah, coba nanti dibuka di websitenya Minerba ESDM kan ada jaringan data informasi hukum, coba sambil dipelajari, saran buat adik-adik yang mahasiswa sih. Download Undang-Undang 3, download PP-nya, nanti pas PP keluar baru lagi pelajari seperti itu. Undang-undang itu sifatnya memaksa. Begitu diundangkan, kita nggak tahu itu udah berlaku seperti itu. Kita nggak tahu itu pidana. Salah siapa, nggak tahu, orang udah diundangkan, kan seperti itu. Jadi kalau misalkan terjun ke masyarakat, ya bisa ikut membantu mensosialisasikan regulasi juga lah. Mahasiswa itu kan dipandang orang kan orang pinter sih, orang sekolah. Kasih tahu misalkan di kampungnya ada kejadian seperti ini, Pak. Ini salah loh, ini pelanggaran loh Pak, ini bisa dipidana. Yang seperti itu saya rasa di kampus itu nggak ada kita dapat, karena saya dulu pernah kuliah di kampus masalah undang-undang juga nggak sampai sebegitunya. Undang-undang tambang itu sangat luas. Kalau kita cuma belajar satu undang-undang juga ya jadi nggak sinkron gitu. Undang-undang yang satu berkaitan dengan undang-undang yang lain. Begitu saya lulus, saya masuk ke dunia kerja di pemerintahan, kok seperti ini ya, benar. Berarti memang kita tuh sebenarnya kita nggak bisa kerja sendiri gitu. Mau di swasta, mau di pemerintahan juga nggak bisa gitu. Seperti yang udah kita dapat
waktu kita berorganisasi di Mapala ya seperti itu. Kalau kita mau sendiri ya kita jadi bos, kan seperti itu. Kita tinggal nyuruh orang aja kalau kita emang mau jadi orang-orang yang egois, yang apatis. Tapi saat kita bekerja bersama, kita harus bekerja dalam tim. Jadi kita nggak boleh jadi orang yang apatis. Kita harus memperhatikan ini itu. Kita perhatikan orang lain, kita perhatikan ini, kita perhatikan dampaknya seperti ini. Ya sedikit-sedikit juga kita perhatikan ke lingkungan. Oh, pekerjaan saya ini dampaknya ke lingkungan seperti ini. Oh, kalau misalkan saya seperti ini, lingkungan sekitar akan seperti ini, kan seperti itu. Kalau di perusahaan ya mungkin kita bermindset membantu perusahaan mendapatkan profit. Tapi coba kita gali lagi dari sisi yang lain. Coba kita memposisikan diri kita sebagai masyarakat. Sebenarnya yang saya lakukan di perusahaan ini mengganggu atau memberikan kontribusi ke masyarakat lebih banyak positifnya atau lebih banyak dampak negatifnya, kan seperti itu. Jadi kita sama-sama saling mengontrol. Jangan kita di perusahaan hanya ikut bos, yang penting untung, yang penting saya digaji. Coba kita memposisikan diri kita sebagai masyarakat sekitar misalnya. Dan dari situ kita nanti bisa mencarikan solusi. Kita misalkan, Pak, metode kita ini sebenarnya dampaknya seperti ini loh, Pak. Kenapa kita nggak coba pakai metode yang ini supaya masyarakat lebih aman? Kita bisa sampaikan ke atasan seperti itu. Karena dengan ilmu yang kita dapat, itu banyak alternatif untuk melakukan yang lebih baik gitu. Seperti itu kira-kira. Oke Bang, terima kasih atas jawabannya. Jadi Mungkin pertanyaan dari tambahan Pak Ketum. Oke, boleh Bang, siap. Jadi untuk Silakan. to the point untuk teman-teman di Tambang Unsri untuk menambah untuk mempelajari, belajar untuk memberikan effort untuk juga benefit buat diri sendiri. Itu menurut saya sangat baik kalau masih teman-teman yang muda yang masih panjang di teknik tambangan Unsri untuk bisa bergabung di Cikarabuana. Karena ilmunya itu sangat relate menurut saya untuk ke depan. Untuk teman-teman lain mungkin di kampus lain juga ikutlah pencinta alam. Untuk di bagian tambang ini sangat baik sekali untuk dilakukan. Demikian. Bang, pertanyaan dari Linggar Setio sudah dijawab oleh para pembicara. Sedikit info tentang webinar regulasi tambang. Kami Mapala Cikarabuana sudah mengadakan ini yang ke-6 webinar. Sebelumnya ada Migas, ada Drill and Blast, ada kiat-kiat masuk ke dunia kerja, ada K3, dan ini yang ke-6. Dan yang terakhir kami akan mengadakan webinar tentang geologi dan geotek. Mungkin untuk teman-teman yang di sini ataupun Bapak Ibu yang mau bergabung boleh mendaftarkannya karena jam 11 nanti kita akan mulai lagi webinar dengan materi geologi dan geotek yang sebagai pembicaranya adalah Bapak Nuri Mining Engineer Sinarmas. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman? Silakan untuk teman-teman yang ada di webinar. Mungkin saya sapa ini ada Pak Bustamin, halo. Pak Oitri, Pak Abdullah, Pak Kilian, Pak Bu Adi Saputro, ada Bapak Afri Nudiansah, ada Bu Ayu, Pak Bayu ya, Pak Bobi, Pak Budi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan langsung saja ke pertanyaannya. Di sini saya sentuh sedikit mengenai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana dalam pasal tersebut berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, yang menjadi masalahnya di sini apakah sudah betul-betul dipergunakan untuk kemakmuran rakyat? Soalnya realitanya di sini bukan kemakmuran rakyat, tapi dampak dari pertambangan itu sangat merugikan rakyat begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Boleh langsung dijawab, Bang? Pertanyaan dari Bapak Bustamin Mahmud. Saya jawab ya. Itulah kenapa pemerintah itu membuat macam-macam regulasi seperti itu. Digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Sebenarnya ya sedikit banyak itu sudah dimanfaatkan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat itu sudah diterapkan dari dulu seperti itu. Contohnya apa? Contohnya perusahaan-perusahaan pemegang YUP itu kan memiliki kewajiban keuangan, tentunya membayar kewajiban keuangan kepada negara, baik itu pajak, baik itu land rent, royalti, PPN, itu semua masuk ke negara, dan itu dana itu akan dibagi hasil ke daerah lagi seperti itu. Yang jadi masalah mungkin memang pembangunannya yang tidak merata, karena tentunya pemerintah sendiri punya concern daerah-daerah yang akan dibangun terlebih dahulu. Sebenarnya ya itu. Di situ peran pemerintah membagi hasil kan pemasukan dari kegiatan pertambangan itu. Di situ sudah benar maksudnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hanya saja kan dengan adanya otonomi daerah, ya daerah punya prospek sendiri-sendiri di mana dia fokusnya pembangunan di sebelah mana. Apakah untuk daerah perkotaan atau sektor apa, dan itu sudah ada rencananya masing-masing gitu. Kita tidak bisa, oh kami yang terdampak di sini, kami harus mendapatkan asas manfaat dari tambang ini sekian. Itu tidak bisa. Di PNBP itu memang sudah ada persentasenya. Kabupaten penghasil itu lebih besar, sekian persen. Lalu provinsi penghasil sekian persen. Pemerintah pusat sekian persen. Kabupaten sekitar di provinsi penghasil sekian persen. Itu sudah ada porsinya masing-masing untuk dibagi hasilkan. Hanya saja mungkin memang pastinya dampak di masyarakat ring 1 itu memang dibanding pembangunannya ya mungkin memang tidak akan sebanding. Di situ yang harusnya dapat dimanfaatkan mungkin ya keberlangsungannya. Maksudnya strategi keberlangsungannya itu apa? Itu dengan lebih menggenjot dari CSR-nya mungkin. Karena dengan adanya perusahaan otomatis ada sumbangsih perusahaan ke masyarakat sekitar. Dan masyarakat sekitar juga harusnya membangun jaring ekonomi di situ. Misalnya membuka warung makan, membuka misalkan catering segala macam, atau menjadi subkontraktor di perusahaan tersebut supaya roda perekonomian di masyarakat sekitar itu berputar. Jadi jangan hanya kita melihat, oh perusahaan ini merusak. Coba kita lihat, bisakah kita menghasilkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat? Kalau tidak bisa, kita jangan hanya bisa, oh perusahaan ini nggak ada manfaatnya. Sedikit banyak pasti ada manfaatnya perusahaan-perusahaan itu melakukan penambangan. Meskipun kadang-kadang memang pelanggaran-pelanggaran lingkungan itu mereka lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, ya karena terkait biaya operasi, biaya produksi itu terkait dengan cost. Kalau semuanya harus mereka lakukan, mungkin ya nakal-nakal dikit. Yang penting saya bisa menghemat sekian. Ya, perusahaan memang biasanya seperti itu. Jadi sedikit banyak ya memang kembali lagi ke pasal 33 tadi, itu sudah dilakukan pemerintah.
dengan apa? Dengan pembagian dana bagi hasil. Seperti itu. Mungkin ditambahkan juga bahwa di Kementerian SDM maupun Dinas SDM ini sebenarnya Kementerian Produksi, Pak. Jadi kita ini yang mencetak untuk mendapatkan income bagi negara, tapi untuk mendistribusikannya itu ada institusi lain. Nah, itu yang kalau silakan baca, kalau mau di-download di Bappenas. Ya, boleh dilihat di situs Bappenas itu bagaimana rencana per 5 tahun, bagaimana rencana jangka panjang RPJMD maupun RPJMN wilayah tempat ada. Itu. Mungkin tugas dari mahasiswa bisa melihat itu dan di-overlay dengan realita yang ada. Seperti itu. Tapi semua berdasarkan rencana semua yang dilaksanakan. Oke, terima kasih untuk Bang David dan Bang Jeffrey atas jawaban untuk pertanyaan dari Pak Bustamin. Kami rasa cukup untuk pertanyaan-pertanyaan kepada para pembicara. Sekarang kami serahkan kepada Bang Jeffrey dan Bang David untuk menyampaikan closing statement-nya, Bang. Untuk terlebih kepada para mahasiswa dan Bapak dan Ibu yang ada di webinar ini. Oke, dari saya dulu. Mungkin bisa nanti ditutup oleh Bapak David. Untuk teman-teman mahasiswa atau rekan-rekan webinar ini, terima kasih atas kesempatan, terima kasih atas kehadirannya. Ada di sini saya lihat ada 49 rekan-rekan ini yang ada di webinar ini yang berbahagia. Saya mau menyampaikan titip untuk rekan-rekan mahasiswa untuk selalu belajar dan berorganisasi di saat di kampus. Dan saya tekankan kalau untuk di Teknik Pertambangan Unsri sangat baik untuk bergabung di Cikarabuana untuk membangun, karena organisasi Cikarabuana ini menyalurkan dari potensi-potensi Anda untuk maju ke depannya untuk menghadapi dunia setelah Anda mendapatkan pendidikan. Kalau bagi saya, ibaratkan di akademi militer kita tahu ada lembah Candra di Muka. Menurut saya Candra di Muka dari Teknik Pertambangan Unsri ini ada di Cikarabuana. Seperti itu. Mungkin ditambahkan lagi pada Bapak David. Terima kasih. Saya juga menyampaikan terima kasih buat teman-teman semua, buat adik-adik mahasiswa yang udah menyempatkan diri mengikuti webinar ini. Khususnya untuk mahasiswa Unsri, ya kalau misalkan ada keinginan untuk belajar lebih, misalkan belajar di kampus ya itu aja, bisa pakai PowerPoint, bisa di kelas. Kita bisa belajar yang lebih dari apa yang kalian dapat di kampus. Kita bisa belajar berpikir luas, berpikir out of the box. Kita bisa belajar yang nggak sistematis. Kita bisa belajar berfilsafat, berangan-angan, bermimpi. Mungkin banyak dari kita bermimpi yang dulu hanya sekedar mimpi, sekarang udah jadi kenyataan gitu. Dan kita semua ilmu-ilmu yang kita nggak dapat di kampus bisa adik-adik dapatkan di Mapala Cikarabuana gitu. Dan buat adik-adik juga, sebagai mahasiswa, kalian itu adalah agen penerus. Kalian dipandang orang itu sebagai orang pintar, orang sekolah gitu. Jangan sampai pintar itu hanya sekedar textbook seperti ini. Kita pintar hanya masalah teknis. Sementara kita tahu negara kita itu negara hukum. Hukum itu di atas segala-galanya kalau di negara kita. Bukan kekuasaan, tapi hukum di atas segala-galanya. Oleh karena itu jangan hanya kita kalau sebagai mahasiswa tuh jangan hanya belajar
masalah teknis, kita juga harus ngerti hukum. Terutama bagi mahasiswa pertambangan ya kita harus ngerti hukum-hukum pertambangan, undang-undang minerba dan sebagainya. Karena nanti semakin kalian pelajari, nanti kalian banyak menemukan, baik itu di masyarakat atau itu di dunia kerja, itu akan banyak menimbulkan akan banyak menemukan lah permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi. Kalau kalian itu sudah punya basic di awal, alangkah dilihat orang kan, kalian mengerti teknis, kalian juga paham hukum. Saat perusahaan misalkan ada kendala hukum, dengan ilmu yang sudah kalian pelajarin, kalian punya basic nih. Enggak Pak, kita benar Pak, kita enggak salah misalkan. Oh enggak Pak, enggak ada pidana Pak di sini Pak, kita bisa menang. Ini cuma nakut-nakutin, seperti itu. Jadi hukum itu bukan sesuatu hal yang tidak penting untuk dipelajari, itu sangat penting sekali. Setelah ada kepastian hukum, baru perusahaan bisa tenang bekerja, seperti itu. Jangan, secara teknis aman ini, oke semua bisa jalan. Lihat dulu aspek hukumnya seperti apa. Justru hukum itu harus nomor 1 dipegang, baru aspek teknis dan ekonomi. Hukum itu sebagai kepastian investasi bagi perusahaan. Dan hukum juga melindungi kekayaan alam negara kita ini agar tidak dimanfaatkan dengan cara-cara yang salah. Seperti itu ya. Jadi intinya sebagai mahasiswa, belajar di kampus, belajar di luar kampus, belajar teknis, belajar non teknis, harus paham hukum. Ya, sekian dari saya. Oke, mungkin ini sudah penghujung acara kita. Terima kasih untuk Bang Jepri dan Bang David telah menjadi pembicara pada kegiatan webinar kita pada kali ini. Sebelum kita menutup rangkaian acara kita pada foto bersama, saya Franciscus Lalahi selaku moderator dan Ketua Umum Mapala Cikara Buana mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, teman-teman yang sampai saat ini, sampai webinar yang ke-6, masih ikut dalam rangkaian kegiatan kami. Semoga apa yang didapatkan sampai saat ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan bersama. Kami juga meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang kami perbuat selaku panitia. Kesalahan yang kami buat hanyalah kelalaian yang dari manusiawi, dan kebenaran hanyalah kebenaran dari penyampaian-penyampaian kami hanya berasal dari Tuhan. Mungkin itu saja buat teman-teman bisa menyalakan videonya untuk kita dokumentasikan kegiatan ini. Untuk host, Mbak Putri boleh mengambil take video. Siap. 1, 2, 3. Next. Tangannya boleh kayak gini, salam rimba teman-teman. Salam rimba. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu telah menyempatkan dalam webinar kali ini. Terima kasih, boleh pamit. Terima kasih banyak teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mohon maaf untuk segala kesalahannya. Sampai jumpa di next webinar. Ya, makasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali. Terima kasih ya semua. Ya. Terima kasih, Pak. Nuhun, Pak Saje. Pak, atas ilmunya, Pak. Semangat. Mat. Boleh saya tutup roomnya? Boleh, Mbak Putri. Oke, makasih ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.